Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirawati dari kelas AK25R. Analisis konten media Pancasila versus budaya lokal. Dalam hal ini, saya akan membahas tentang globalisasi budaya berbasis kearifan lokal. Analisis konten tren Aura Parmin, Pacu Jalur sebagai representasi eksistensi budaya nasional. Media menggambarkan budaya lokal sebagai fondasi atau bentuk konkret dari Pancasila. Salah satu bukti nyata bahwa konten budaya lokal mampu bersaing di panggung global tanpa harus kehilangan identitasnya adalah fenomena viralnya tradisi pacu jalur dari konten Sininggi Kucing Riau. Pacu jalur adalah lomba perahu panjang dari khas Kuantan Sininggi, Kucing Provinsi Riau, yang merupakan tradisi turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang. Dalam festival ini yang biasanya ada seorang anak yang berada di haluan perahu, disebut togakluan atau anak joki, yang memberi semangat pendayung dengan tarian khasnya. Baru-baru ini, sosial media dunia dihebohkan dengan aksi ikonik dari seorang anak yang ada di ujung perahu pacu jalur dalam acara festival tahunan warisan budaya tak benda yang hidup dan berkembang di Kabupaten Kuantan Sininggi, Riau. Banyak warganet di seluruh dunia yang merasa takjub akan kekompakan dari para pendayung perahu. Namun, semua mata tertuju pada seorang anak kecil yang beraksi di ujung perahu dengan tarian khasnya, yang dianggap memberikan kekuatan dan semangat dalam perlombaan dayung tersebut. Anak kecil itu bernama Ryan Arkandika. Banyak akun sosial media dari belahan dunia yang mengunggah video momen-momen dari anak yang menari di ujung perahu tersebut dengan backsound Young Black and Rich, karya dari Melly Mike, yang juga turut ikut viral karena terkena imbasnya. Istilah seperti aura farming juga disematkan pada momen ikonik pacu jalur tersebut, yang artinya gaya tampil yang berkarisma tetapi terkesan effortless. Gayanya yang tenang, bold, dan tetap natural membuat banyak orang langsung terpikat. Dengan representasi visual yang berpadu dengan ritme gotong royong, para pendayung berhasil menarik perhatian dunia. Fenomena ini membuktikan bahwa konten berbasis budaya lokal memiliki kekuatan estetika yang tidak kalah saing dengan gelombang budaya populer asing seperti K-pop. Konten viral pacu jalur ini merepresentasikan nilai sila kedua Pancasila dan sila ketiga Pancasila. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kolaborasi internasional Ryan Arkandika, bocah penari perahu Indonesia dengan rapper Amerika Melly Mike dan artis Bollywood, membuktikan bahwa budaya lokal bisa menjadi jembatan perdamaian dan interaksi lintas bangsa yang sangat dihormati. Selain itu, Ryan telah diangkat sebagai duta pariwisata Provinsi Riau dan tampil di televisi nasional bersama keluarganya. Hal ini merupakan bentuk penghormatan dan terima kasih atas pencapaian yang telah dilakukan oleh Ryan Arkandika. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia.
dalam bentuk digital, media tidak lagi mengemas Pancasila secara kaku, melainkan menyajikannya melalui manifestasi budaya gotong royong dan sportivitas lokal. Ketika konten ini diapresiasi oleh dunia internasional, media sosial bertindak sebagai katalis yang membangkitkan kebanggaan nasionalisme digital. Di kalangan generasi muda Indonesia membuktikan bahwa ketahanan budaya lokal tetap kokoh di tengah gempuran arus globalisasi. Filosofi gotong royong Dayung Perahu Pacu Jalur adalah visualisasi murni dari nilai gotong royong Pancasila yang tidak dimiliki oleh budaya K-pop Korea atau Barat. Keselarasan kayuhan puluhan orang itulah yang membuat auranya magis hingga mendunia. Tren tarian pacu jalur yang juga dikenal dengan istilah aura farming telah menarik perhatian luas dan diikuti oleh berbagai tokoh publik, atlet internasional hingga pesohor media sosial. Bahkan Jungkook, BTS dan VBTS juga ikut tren pacu jalur itu. Fenomena pacu jalur dan aura farming membuktikan bahwa tradisi bisa viral jika diceritakan dengan cara yang fresh. Generasi Gen Z yang punya akses, gaya, dan kreativitas untuk membawa budaya lokal ke panggung global. Di balik viralitas digital yang terjadi saat ini, proyek multiplier efek positif pada perekonomian di Kabupaten Kuantan Sengingi diprediksi akan mengalami peningkatan yang signifikan. Indonesia dengan segala tradisi dan budaya lokalnya sesungguhnya mempresentasikan nilai-nilai luhur Pancasila secara konkret dan memiliki nilai jual yang tinggi di digital internasional. Selain daripada itu, optimalisasi potensi ini kerap terhambat oleh pendekatan produksi konten yang kurang dukungan dari masyarakat lokal akibat pengemasan konten media lokal yang cenderung kaku, konvensional, dan terlalu formal. Meskipun kaya akan nilai-nilai filosofi Pancasila, konten kebudayaan Nusantara seringkali menemui jalan buntu di media sosial. Akibatnya, konten tersebut gagal menarik minat bagi netizen, baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Fenomena ini menegaskan bahwa kegagalan penetrasi budaya global bukan disebabkan oleh kurangnya objek budaya, melainkan akibat belum ditemukannya metodologi komunikasi digital yang tepat dan interaktif. Namun, secerca harapan muncul ketika tren budaya lokal dikemas secara organik dan kasual, seperti yang terlihat pada fenomena viralnya pacu jalur Riau. Kasus tersebut membuktikan bahwa ketika kekakuan formalitas dilebur dengan pendekatan tren media sosial modern, budaya berbasis Pancasila mampu menciptakan atensi global. Kondisi tersebut sangat kontras jika dibandingkan dengan industri hiburan Korea Selatan seperti K-pop dan K-drama yang sukses mendominasi pasar domestik maupun internasional melalui pengemasan konten yang dinamis. Salah satu representasi nyata adalah boyband BTS yang berhasil menembus industri musik global Asia hingga ke Eropa. Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi dan dukungan dari antar pemerintah, masyarakat, pelaku industri, dan masyarakat Korea Selatan. Keunggulan strategi kebudayaan mereka kian terlihat pada karya album terbaru BTS, di mana unsur kearifan lokal seperti tarian tradisional dan lagu tradisional Arirang diintegrasikan secara organik ke dalam musik pop modern. Fenomena ini mempertegas perbedaan mendalam terkait strategi pengembangan konten, sementara Korea Selatan berhasil merepresentasikan budaya lokal menjadi produk pop yang global. Indonesia masih kerap terjebak pada format pengemasan yang kaku. Dalam hal ini, terlihat jelas bahwa perbandingan antara
konten media budaya lokal Indonesia dengan budaya asing yang mengontraskan antara kasus pacu jalur Indonesia yang viral organik atau kebetulan dengan BTS yang viralnya didesain lewat ekosistem yang matang. Jika dibeda lebih dalam, ada perbedaan mentalitas yang kontras dalam pengelolaan budaya antara Korea Selatan dan Indonesia. Korea Selatan memiliki komitmen penuh untuk membuka jalan dan memberikan peluang bagi masyarakat dalam pengembangan karya budaya tradisional sejak dini. Sementara di Indonesia, perhatian seringkali terlambat datang. Kebiasaan industri media dan pihak yang berwenang di Indonesia adalah baru memberikan panggung dan sorotan ketika sebuah tradisi seperti pacu jalur sudah viral secara tidak sengaja. Pola pikir inilah yang harus diubah ketika harusnya mendukung sebuah proses kreatif agar bisa terkenal di dalam maupun di luar negeri, bukan memanfaatkan momentum setelah konten tersebut viral berkat perjuangannya sendiri. Nah, dalam hal ini, strategi memperkuat identitas nasional melalui media. Berdasarkan analisis realitas tersebut, strategi yang dapat diterapkan dalam mempertahankan identitas nasional melalui media ialah yang pertama, pemerintah harus mengambil peran proaktif dengan mengarahkan dan memfasilitasi media-media massa nasional untuk memberikan liputan khusus secara profesional pada setiap kegiatan tradisi dan budaya lokal guna meningkatkan visibilitasnya di panggung internasional sejak awal. Yang kedua, pemerintah dan lembaga kemasyarakatan aktif mengadakan event atau ajang kompetisi dalam pengembangan kebudayaan lokal seperti tari tradisional dan kerajinan tangan khas budaya lokal. Yang ketiga, negara secara resmi menunjuk kreator konten, atlet, atau figur publik muda yang memiliki reputasi dan engagement tinggi di media sosial untuk menjadi duta seperti duta wisata, duta damai, duta digital budaya, dan duta-duta lainnya. Dan yang terakhir, mendorong musisi, koreografer, atau membuat film lokal untuk berkolaborasi dengan figur publik internasional yang memiliki basis massa besar. Sekian analisis mengenai konten media Pancasila versus budaya lokal. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.